Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Iya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Semoga semuanya diberi kesehatan walaupun di tengah pandemi COVID seperti ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini diberi kelancaran ya anak-anak. Baik, semuanya hadir semua ya. Iya, alhamdulillah. Hari ini ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Benar, hari ini kita mau belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Betul sekali. Makhluk hidup itu apa ya? Nanti dulu. Sebelum masuk ke pelajarannya, Ibu mau menyampaikan satu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ibu harap setelah melaksanakan kegiatan melalui media foto dan video, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lanjut, kembali ke pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, makhluk hidup itu merupakan jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum masuk ke ciri-cirinya, apa aja sih yang termasuk dalam makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu terdiri dari kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, jadi makhluk hidup ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lanjut, kalian semua pernah nggak sih ke kebun binatang? Ibu rasa hampir rata-rata pernah ya. Nanti di kebun binatang itu kita akan berjumpa banyak sekali hewannya. Contohnya apa? Kayak monyet, kura-kura, jerapah, dan masih banyak lagi. Terus pada saat kita di kebun binatang, kita biasanya diminta untuk memberi makanan kepada binatang. Berarti di sini artinya hewan itu membutuhkan makanan. Iya, benar sekali. Jadi hewan membutuhkan makanan sama kayak kita juga membutuhkan makanan untuk hidup. Lanjut, Ibu udah nyiapin satu lagu untuk kita nyanyi bareng-bareng. Ibu yakin kalian semua pasti sudah pernah dengar lagu ini. Judulnya Cicak-cicak di dinding. Pasti kalian semua sudah pernah dengar lagu ini ya. Oke, langsung saja kita nyanyi bareng-bareng Cicak-cicak di dinding. Oke anak-anak? 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali lagi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, pinter semuanya. Nah, dari lagu Cicak-cicak di dinding ini kita bisa menemukan makhluk hidup apa sih yang ada di lagu ini? Iya, ada cicak. Cicak itu hewan, manusia, atau tumbuhan ya? Iya, hewan. Jadi cicak itu hewan ya. Kita tulis di sini cicak ya, Nak. Lanjut, kita mengidentifikasi ciri-cirinya. Kita menemukan ciri-ciri dari cicak pada lagu ini. Coba siapa yang tahu? Kita baca satu persatu kalimatnya ya, lagunya ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Oh, berarti cicak itu merayap. Merayap di mana? Di dinding. Berarti ciri-ciri cicak ialah merayap. Merayap itu apa sih, Bu? Merayap itu bergerak ya. Berarti cicak itu bergerak dengan merayap. Lanjut. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ditangkap artinya di sini apa ya? Ditangkap artinya di sini berarti cicak itu memakan nyamuk. Iya, berarti makanan cicak itu nyamuk. Artinya ciri-cirinya makan nyamuk. Iya, benar sekali. Jadi dari
kedua ciri-ciri ini kita dapat simpulin nih. Kita dapat simpulin apa sih intinya ciri-ciri makhluk hidup ini? Cicak kan makhluk hidup tuh. Jadi ciri-cirinya itu intinya yang pertama itu bergerak, lalu makan, membutuhkan makanan untuk hidup. Iya, lanjut ya. Lanjut ya, kita hapus dulu ini. Udah selesai. Jadi intinya cicak itu bergerak dan membutuhkan makanan. Iya, kita lanjut. Jadi intinya tadi ya, cicak itu bergerak dan membutuhkan makanan. Lanjut anak-anak. Ibu hari ini ada bawa satu gambar. Kalian harus menganalisis gambarnya. Ini dia. Nih, coba lihat di sini. Di sini ada gambar apa ya? Di sini ada gambar hewan. Iya, hewan. Ada hewan apa aja coba? Ada 3 hewan. Di sini ada cicak, ada nyamuk, dan ada ikan. Iya, ini semua ikan ya. Lanjut. Nah, dari gambar ini kita harus mengidentifikasi, mencari atau menemukan ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar. Contohnya, Ibu beri contoh cicak ya. Kita bahas sama-sama dulu cicak. Ciri-ciri dari cicak tadi udah kita bahas beberapa kan? Ciri cicak. Yang pertama itu apa tadi? Bergerak ya, bergerak dengan cara merayap. Bergerak dengan merayap. Lanjut, yang kedua. Kedua tadi apa? Membutuhkan makanan. Makan nyamuk ya. Makan nyamuk. Lanjut. Ini, lihat kan? Kalian bisa lihat di sini dia ada nyamuk. Cicaknya mengincar nyamuk ya. Iya, dia lagi mau makan nyamuk ini. Lagi berlari ke nyamuk sambil merayap. Terus kira-kira cicak itu hidup di mana ya? Iya, cicak itu hidup di darat. Cicak hidup di darat. Bagaimana dia bisa hidup di darat? Iya, dia bernafas. Bernafas, kalau hewan yang hidup di darat bernafas menggunakan apa? Menggunakan oksigen, berarti bernafas. Bernafas menggunakan oksigen, caranya dengan menghirup. Iya, menghirup oksigen ya anak-anak. Bernafas, menghirup oksigen. Iya. Lanjut, ciri-ciri selanjutnya apa ya kira-kira? Coba Ibu tanya aja. Cicak, kalau kalian kejar, pernah nggak sih kalian ngejar cicak? Terus atau kalian lihat cicak lagi kejaran sama musuhnya, dia biasa ngapain ya? Iya, dia biasa memutuskan ekor untuk melindungi dirinya. Nah, itu dinamakan makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Iya, dia peka kalau dia ada musuh. Jadi cara dia melindungi dirinya itu dengan menipu musuhnya dengan memutuskan ekornya. Memutuskan ekor. Ini maksudnya peka terhadap rangsangan. Lanjut. Iya, lanjut. Di sini ada gambar lagi hewan apa lagi selain cicak? Iya, ada ikan ya. Nah, di sini tugas kalian mengidentifikasi atau menemukan atau mencari ciri-ciri dari ikan. Nah, kayak ciri-ciri cicak ini tadi. Tugas kalian ya, Ibu tulis ya. Ikan. 1. Ikan itu bergerak dengan apa?
bergerak dengan apa? Lalu 2, cicak itu makan. Iya, cicak ikan itu juga membutuhkan makan. Nah, di sini makanan ikan itu apa? Kalian cari tahu ya. Makan apa? Lalu yang ketiga, bernafas. Ikan juga bernafas. Tapi apakah ikan bernafas dengan oksigen? Coba kalian cari tahu ya. Ikan bernafas dengan apa? Lalu yang keempat, memutuskan ekor. Kalau cicak memutuskan ekor melindungi dirinya. Kalau ikan apa? Nanti kalian cari ya, melindungi dirinya dengan apa? Sini buat tulis. Melindungi diri dengan titik. Iya, ini nanti jangan lupa kalian kerjakan ya. Yang ikan boleh kalian catat terlebih dahulu. Atau nanti mau ibu foto juga boleh, silakan. Tapi lebih baik dicatat dulu ya anak-anak. Baik, kalau sudah langsung lanjut. Setelah ini ibu mau menyimpulkan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja ya? Pertama kita simpulin ya, dilihat dari cicak, bergerak dengan merayap. Berarti ciri-ciri makhluk hidup pertama itu bergerak. Iya, bergerak. Hewan contohnya cicak bergerak dengan merayap. Kita manusia bergerak dengan berjalan. Iya, lanjut. Kalau tumbuhan bergeraknya tumbuh dia ya. Iya, dia tidak bergerak aktif tapi dia tumbuh ya, menjalar ya kan. Lanjut, kedua, makan. Kita manusia juga membutuhkan makanan ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makan. Contohnya kita makan nasi, makan tempe, makan tahu. Kalau cicak makannya nyamuk. Iya, lanjut. Yang ketiga, bernafas. Kita bernafas menghirup oksigen. Iya, hewan juga, tumbuhan juga bisa bernafas. Lanjut, ciri yang keempat, memutuskan ekor tadi itu apa? Peka terhadap rangsangan ya, dia melindungi dirinya. Peka terhadap rangsangan. Contoh kita melihat sinar matahari yang terik dan silau, pasti kita menutup mata kan? Karena silau, aduh silau bu, ya gitu kan anak-anak. Lanjut, kalau misalnya cicak, seperti hewan cicak memutuskan ekornya. Kalau tumbuhan itu dia contohnya seperti putri malu. Kalau kita sentuh dia langsung menutup daunnya ya kan. Lanjut, selain keempat ini apa lagi sih bu ciri-ciri makhluk hidup? Ada lagi ciri-ciri makhluk hidup. Coba apa? Siapa yang tahu? Iya, salah satunya itu tumbuh. Iya, makhluk hidup itu tumbuh. Contoh kita manusia yang dari kecil, dari bayi terus bisa jalan, dewasa ya kan, jadi besar, jadi kayak kalian, terus jadi kayak ibu ya, semakin besar ukuran tingginya ya. Cicak juga dari yang telur terus menetas dia ya kan. Lanjut, satu lagi apa ya ciri-cirinya? Ya, berkembang biak. Makhluk hidup itu berkembang biak. Contohnya kita itu melahirkan kan, untuk melahirkan. Jadi makanya manusia di dunia ini banyak karena melahirkan. Jadi dia berkembang biak. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi dia bertelur terus nanti menetas, bayinya banyak, semakin banyak cicak ya kan. Udah, jadi apa tadi? 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, lalu bernafas, makan. Yang keempat peka terhadap rangsangan. Yang kelima tumbuh, dan yang keenam tadi barusan berkembang biak. Iya. Selanjutnya setelah ini ibu akan menampilkan video pembelajaran sudah ibu buat tentang ciri-ciri makhluk hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Perhatikan baik-baik ya. Kalau bisa poin-poin pentingnya dicatat. Ini ibu tampilkan ya anak-anak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fitri Herunisa, NIM 0613 1281 92 4019, nomor urut
dari Prodi PGSD kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup merupakan satu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua, yaitu bergerak aktif, merupakan proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya berjalan, berlari, merangkak. Lalu yang kedua, bergerak pasif, merupakan pergerakan tanpa perpindahan tempat, misalnya jalan di tempat, dan lainnya. Di sini, dari makhluk hidup, kita dapat simpulkan bahwa manusia berjalan menggunakan kaki, cicak merayap di dinding, ikan berenang menggunakan sirip, dan tumbuhan bergerak pasif. Lalu ciri kedua ialah bernafas. Manusia dan hewan yang hidup di darat bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Ikan hidup di air bernapas menggunakan insang. Lalu, tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen yang mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Di sini dapat kita lihat contohnya yaitu manusia yang dari bayi yang tingginya hanya yang ukurannya pendek, lalu semakin besar, semakin dewasa, tubuhnya bertambah tinggi. Itu juga pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, ciri yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga berkembang biak dengan cara bertelur. Dari gambar ini dapat kita lihat contohnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu ayam berkembang biak dengan cara bertelur, dan tumbuhan berkembang biak dengan cara dari tunas yang ditanam di tanah lalu tumbuh batang, tumbuh daun, dan seterusnya. Lalu ciri kelima ialah makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Di sini manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Lalu sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan, dan tumbuhan memerlukan air dan cahaya matahari. Dan ciri yang keenam ialah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Sebagai contohnya, yaitu manusia, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat kita akan menutup mata. Lalu, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Dan landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Iya, lanjut. Bagaimana videonya? Asik tidak? Asik ya kalau disuruh menonton ya. Tapi jangan lupa catat poin-poin penting. Dari video itu, Ibu sudah membuat alat peraga. Ini sebenarnya alat peraga ini kalau misalnya kita kuliah offline, Ibu mau buat kalian berkelompok terus buat ini di sekolah. Tapi kalau sementara kita tidak mendukung untuk membuat ini karena ribet ya anak-anak ya, jadi Ibu saja yang buat dan kalian memperhatikan ya. Di sini Ibu buat alat peraga namanya itu roda pintar ya, roda pintar. Di sini tentang apa sih roda pintar itu? Di sini Ibu mengambil tema sesuai pembelajaran kita hari ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup ya.
Iya, ciri-ciri makhluk hidup. Di sini, nih, ini ada dua lingkaran besar dan kecil ya, Nak ya. Nah, di sini lingkaran kecil Ibu potong untuk melihat gambar-gambar yang ada pada lingkaran besar. Tapi di sisi lingkaran besar yang tidak tertutup dengan lingkaran kecil ini ada 4 ciri-ciri makhluk hidup. Iya, jadi misalnya kalian mau melihat ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama itu bergerak nih. Kalian arahin yang nggak ketutup ini ke arah yang bergerak nih. Ini ada tulisannya bergerak ya, anak-anak. Nah, di sini nanti kalian akan lihat gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Terus ada penjelasannya di bawahnya. Manusia bergerak kan? Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki ya, anak. Nih, lanjut. Hewan di sini ada cicak dan ikan. Bergerak cicak seperti tadi merayap di dinding. Lalu ikan berenang menggunakan sirip ya. Lanjut ke tumbuhan. Tumbuhan bergerak pasif. Udah ibu jelasin tadi, tidak berpindah tapi dia menjalar ya. Tumbuh begitu ya. Lanjut, apalagi ya ciri-cirinya? Bernafas nih, bernafas ya, Nak ya. Nah, di sini ada lagi gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba kita baca. Manusia bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen ya. Mengandung oksigen sudah kita jelasin tadi, lalu mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi kita bernafas dengan cara menghirup oksigen lalu hidung, lalu mengeluarkan karbon dioksida dari mulut. Iya, lanjut. Kalau hewan ada 2 lagi nih. Nah, ikan ini hidup di air, bernafas menggunakan insang. Ini ada di tugas kalian tadi ya. Kalau kalian memperhatikan pasti dapat jawabannya ya. Lanjut, ada hewan lagi, kuda yang hidup di darat, bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen, sama seperti kita manusia. Lanjut, kalau tumbuhan bagaimana ya bernafasnya? Kalau tumbuhan itu pada siang hari dia menghirup udara yang mengandung karbon dioksida ya, Nina. Dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Kalau malam hari dia kebalikannya, dia menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Iya. Lanjut, apalagi nih? Peka terhadap rangsangan. Tadi udah kita bahas ya. Nih, manusia kalau melihat sinar matahari silau, tutup mata jadinya ya. Lanjut, kalau tumbuhan kayak putri malu menutup daunnya ketika disentuh. Ini contoh hewan, contohnya lagi landak dan kaki 1000 akan menggulung badannya jika disentuh ya anak-anak. Lanjut. Dan yang terakhir itu ada memerlukan makanan. Iya, kita semua memerlukan makanan untuk hidup. Yang pertama manusia. Manusia memerlukan makanan hewan dan tumbuhan untuk dimakan. Iya, contohnya ayam goreng ya, tumbuhan sayur-sayur. Lanjut, kalau kuda, sebagian hewan sebagian juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Contohnya kuda makan rumput, sapi makan rumput ya. Lanjut, kalau tumbuhan makanya dengan cara apa ya? Iya, dia memerlukan air dan cahaya matahari untuk tumbuh. Iya, harusnya sayang sekali ya, harusnya kita semua memiliki roda pintar ini, tapi karena pembelajarannya tidak mendukung ya sudah. Selanjutnya anak-anak, setelah ibu jelaskan ini, ibu punya tugas buat kalian. Tugasnya itu kalian diminta untuk melengkapi tabel ini. Ibu kasih dulu contohnya ya. Yang pertama, kalian tulis konsep judulnya, konsep ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua itu tujuan. Ini nggak usah ditulis ya, kalian langsung tulis aja nama kelompok dan nama anggota kalian. Nanti ibu bagi anggotanya 4, satu kelompok itu 4 anggota ya, 4 siswa. Lanjut, langkah kegiatan. Pahami isi materi alat peraga yang telah guru berikan, yang ibu jelaskan tadi. Semoga kalian semua mendengarkan ya, sama media pembelajaran yang tadi, video tadi. Semoga kalian menyimak dan mencatat poin-poin pentingnya.
Nanti ibu foto alat peraganya, nanti ibu foto lagi ke kalian ya. Lanjut. Dan di sini ibu udah menyiapkan nih. Lengkapilah isi tabel berikut. Tabelnya ada apa ya, anak-anak? Di situ kita dapat melihat ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada bergerak, bernafas, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan. Selanjutnya di sini ada penjelasan ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Yang pertama itu bergerak, manusia. Nanti kalian isi. Manusia itu bergerak dengan cara apa? Tadi udah dijelasin ya. Nanti ibu kirim alat peraganya juga. Selanjutnya, hewan bergerak dengan cara apa? Tumbuhan juga. Lanjut ciri yang kedua, bernafas. Manusia dengan apa? Hewan dengan apa? Tumbuhan dengan apa? Lalu nomor 3, memerlukan makanan. Manusia, apa aja sih makanannya ya? Makanan manusia itu dari apa aja ya? Lanjut, hewan, makanan hewan. Kalian ambil satu aja contoh hewan dan makanannya apa. Lanjut tumbuhan juga. Bagaimana tumbuhan itu, makanan tumbuhan itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan dengan alat peraga dan video pembelajaran tadi ya. Lanjut, kalau peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Manusia bagaimana peka terhadap rangsangannya? Boleh yang sudah ibu jelaskan tadi atau boleh kalian cari yang baru. Apa-apa, hewan juga ambil contoh satu hewan aja dan tumbuhan juga satu tumbuhan aja. Peka terhadap rangsangannya bagaimana ya anak-anak? Jangan lupa dikerjakan nanti. Ini ibu foto, ibu kirim ke WhatsApp kalian. Mengerjakannya di buku tugas sama yang tugas ikat ini tadi ya anak-anak. Ini soalnya dibuat, ini juga soalnya dibuat, diisi dengan bentuk tabel ya. Dengan bentuk tabel juga, oke? Oke. Udah, itu pembelajaran terakhir kita tugasnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Udah selesai deh pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita ulas kembali ya, apa aja 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bergerak, lalu bernafas, memerlukan makanan, setelah itu peka terhadap rangsangan, lalu yang 2 kita bahas tadi itu tumbuh dan berkembang biak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Jangan lupa dicatat ciri-ciri makhluk hidupnya, dipahami anak-anaknya. Jangan lupa dikerjakan juga tugasnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian semua dapat mendapatkan ilmunya ya anak-anak, dan kalian semua hari ini belajarnya dengan bahagia. Jangan lupa belajar ya, walaupun kita di tengah pandemi COVID kayak gini gak bisa bertemu secara langsung. Jangan sedih ya. Baik, itu aja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat semuanya. Ibu, kita akhiri dengan membaca doa ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, semoga bermanfaat ilmunya ya. Ibu akhiri, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.